Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsyadani Rusda, NPM 1810103061. Dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil review artikel yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai artikel yang telah saya review. Artikel yang telah saya review ditulis oleh Muhammad Anang Firmansyah dan juga Nur Wulan Ramadhani pada tahun 2018. Judul penelitian yaitu pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya, yang mana artikel yang telah saya review ini dipublish pada Jurnal Eksekutif volume 15 nomor 2 Desember 2018. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada artikel ini. Di sini saya menyimpulkan bahwa terdapat 4 poin latar belakang yang menjadi pokok pembahasan. Untuk poin pertama adalah persaingan dunia usaha di era globalisasi saat ini semakin ketat. Banyak perusahaan dari berbagai jenis bidang didirikan. Untuk mengimbangi persaingan yang semakin sulit, setiap perusahaan harus mempunyai daya saing yang kuat seperti dalam pemasaran, pelayanan, perbaikan mutu, dan juga kualitas produk. Untuk poin yang kedua yaitu bagi perusahaan manufaktur, sumber daya manusia memegang peran penting dalam melaksanakan segala kegiatan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya tenaga kerja, maka kegiatan perusahaan tidak akan dapat berjalan meskipun perusahaan memiliki sumber daya lainnya. Untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan, terdapat faktor-faktor pendukung yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan, yaitu faktor lingkungan kerja dan budaya organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Untuk poin yang ketiga adalah dengan adanya pengaruh global berbasis pada mekanisme pasar yang berdampak pada perkembangan dunia industri, maka perusahaan harus memiliki keunggulan dalam bersaing. Untuk itu, manajemen perusahaan diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja pada karyawan, yang mana diantaranya adalah faktor lingkungan kerja dan budaya organisasi yang ada pada perusahaan tersebut guna tercapai tujuan perusahaan yang sudah direncanakan. Untuk poin yang terakhir adalah berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti di PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya, ada beberapa permasalahan di bagian produksi yang menarik untuk diteliti. Yang mana peneliti melihat dan menemukan adanya kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman atau bahkan tidak nyaman. Hal tersebut terlihat dari lingkungan kerja yang bersuhu panas pada saat mesin beroperasional. Adanya bau yang timbul dari bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi plastik seperti thinner ataupun cat printing, serta kurangnya fasilitas kesehatan keselamatan kerja atau K3. Bagi karyawan, keadaan lingkungan kerja tersebut dapat mengganggu produktivitas kerja karyawan. Beberapa peraturan-peraturan perusahaan yang belum ditaati sepenuhnya oleh karyawan di bagian produksi, seperti halnya ada yang tidak memakai seragam sesuai ketentuan perusahaan. Berbagai kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat efektivitas dan produktivitas kerja pada karyawan di bagian produksi yang berdampak pada target perusahaan yang tidak tercapai dan tidak sesuai yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin. Untuk poin pertama yaitu memberikan gambaran mengenai efektivitas kerja karyawan bagian produksi pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya. Rumusan masalah yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya. Untuk yang terakhir adalah memberikan solusi dan juga strategi kreatif untuk meningkatkan efektivitas kerja karyawan pada bagian produksi di PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya.
Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert, di mana para responden akan diberikan 5 alternatif jawaban yang berbeda. Adapun sumber datanya berasal dari objek penelitian ini yaitu PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya dan data sekunder berupa jurnal penelitian terdahulu serta undang-undang tentang persyaratan lingkungan kerja, perkantoran, dan juga industri. Selanjutnya yaitu pembahasan yang menjadi hasil pokok dalam penelitian ini. Untuk poin yang pertama adalah hasil F sebesar 44,779 lebih besar dari F tabel yang yaitu sebesar 3,15 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini membuktikan lingkungan kerja sebagai variabel X1 dan budaya organisasi sebagai X2 secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan. Untuk poin yang kedua adalah berdasarkan hasil uji T, yaitu diperoleh hasil T hitung variabel lingkungan kerja sebesar 6,094 dan pada variabel budaya organisasi sebesar 2,149, yang mana itu lebih besar dibandingkan T tabel yang sebesar 2,001. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang diajukan yaitu diduga variabel lingkungan kerja dan variabel budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya itu diterima. Untuk poin selanjutnya yaitu peneliti ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan budaya organisasi yang ada. Untuk itu, PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya harus terus meningkatkan serta memperbaiki lingkungan kerja dan budaya organisasi yang ada di perusahaan agar tujuan perusahaan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal. Poin selanjutnya yaitu hasil koefisien regresi. Nilai variabel lingkungan kerja yaitu dihasilkan sebesar 0,564 yang mana lebih besar dibandingkan dengan hasil koefisien regresi pada variabel budaya organisasi yaitu sebesar 0,160. Hal ini membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja sebagai variabel X1 berpengaruh lebih dominan terhadap efektivitas kerja dibandingkan dengan budaya organisasi sebagai variabel X2. Untuk poin selanjutnya yaitu hasil uji T menunjukkan di mana nilai signifikansi variabel lingkungan kerja yaitu 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan budaya organisasi yaitu sebesar 0,036. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan yaitu diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh dominan terhadap efektivitas kerja karyawan pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya diterima. Untuk poin yang terakhir yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja karyawan PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang ada pada PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana merupakan inti dari pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Untuk kesimpulan yang pertama adalah variabel lingkungan kerja dan variabel organisasi secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya. Untuk poin yang kedua adalah variabel lingkungan kerja lebih dominan berpengaruh terhadap efektivitas kerja karyawan bagian produksi di PT Aneka Jasuma Plastik Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kondisi lingkungan kerja kondusif, nyaman, dan aman dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.